Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, na'udzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Satu modernisasi agama yang harus diikuti oleh semua ustadz dan harus dilakukan, karena silaturahmi kebangsaan itu adalah hanya satu, itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu kan, dan itu konteksnya itu bukan ibadah, itu peresmian gereja. Maka saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi sholawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila gitu. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Kemarin kan rame nih, gara-gara ceramah gua di gereja. Gara-gara itu saya dikafir dulu. Itulah bedanya dakwah sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dakwah itu mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang mengkafir-kafirkan orang Islam. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Ceramah Gus Miftah di gereja membuat sorotan publik. Beberapa waktu lalu terlihat pada salah satu unggahan di story atau postingan Instagram Gus Miftah, terlihat waktu itu Gus Miftah berpidato saat digelarnya peresmian gereja. Waktu itu pun seorang warganet menuding bahwa pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman ini menunjukkan toleransi yang kebablasan. Sampai-sampai sekarang video yang diunggah Gus Miftah di Instagramnya viral dan ramai diperbincangkan lantaran aksinya yang menjadi perhatian publik. Tak lama setelah video itu diunggah, Gus Miftah pun mengunggah lagi video yang membenarkan dirinya soal ceramah di gereja tersebut. Dengan jelas, Gus Miftah menyebut bahwa itu bukan sebuah konteks ibadah, bahwa itu hanyalah sebuah peresmian gereja. Gus Miftah pun menjelaskan juga bahwa silaturahmi tersebut adalah sebuah Pancasila. Ini satu modernisasi agama yang harus diikuti oleh semua ustadz dan harus dilakukan, karena silaturahmi kebangsaan itu adalah hanya satu, itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu kan, dan itu konteksnya itu bukan ibadah, itu peresmian gereja.
Maka saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi sholawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila itu. Lantas bagaimana para ulama menyikapi hal ini? Para tokoh ulama sebelumnya pernah menjelaskan soal larangan umat Islam masuk gereja. Ustadz Abdul Somad atau yang sering disapa UAS waktu lalu mengatakan umat Islam harus tahu apa itu toleransi. Jangan sampai perkara yang tidak boleh dalam ajaran Islam menjadi boleh karena toleransi. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Tak hanya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dadi Hidayat pun waktu lalu pernah menjelaskan larangan bagi umat Islam masuk ke tempat agama lain. Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Nah, jadi itulah penjelasan para tokoh ulama, UAS dan lainnya soal toleransi. Semoga dengan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika saudara suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk berbagi video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh.